Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Teman-teman, gak kerasa ya, insya Allah besok kita udah lebaran. Yeay, seneng banget rasanya. Gak kerasa ya, kita udah memasuki akhir di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, di video kali ini tuh aku mau share resep andalan aku ya. Tiap tahun aku pasti buat nastar candy pop. Nah, ini bahan-bahannya. Buat bikin nastarnya, aku udah siapin selai nanas. Aku buat sendiri ya ini teman-teman selai nanasnya. Cuma kemarin nggak sempet aku record. Nanti next time ya aku record kalau pas buat lagi. Nah, ini teman-teman langsung aja aku masukin di sini Blue Band Butter and Cookie. Ini tuh 200 gram ya, atau satu bungkus aja untuk satu resep. Nah, ini tuh ngomong-ngomong resep dari mertua aku ya teman-teman. Jadi bahannya tuh pasti ini aja untuk semua kue ya teman-teman, kayak putri salju, terus kastengel juga bahannya tetap ini. Nah, tadi tuh aku masukin gula halusnya itu 150 gram aja. Terus kuning telurnya itu 2 butir ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukin vanili bubuk yang gambarnya kapal ya. Terus lanjut aku mixer. Di sini tuh mixernya kecepatannya sedang aja ya teman-teman. Yang penting itu asal tercampur aja. Nah, ini lanjut aku mixer terus sampai semuanya tercampur rata ya bahan-bahannya. Nah, gimana teman-teman di rumah? Udah pada bikin kue ya pastinya. Udah juga ada yang pasti bersih-bersih rumah, beberes rumah, menyambut lebaran. Rasanya excited banget ya teman-teman, seneng banget. Nah, ini lanjut lagi, aku mixer adonan nastarnya ya. Nah, ini kalau udah kayak gini teman-teman, kalau udah agak mengental kayak gini, ini tuh udah selesai ya. Jadi setelah ini baru kita campur pakai campuran tepung yang aku campur dengan tepung maizena. Nah, maaf ya teman-teman, di sini tuh aku udah cari tepung kunci biru tuh lagi kosong, yang ada segitiga biru. Aku biasanya bikinnya itu pakai kunci biru ya teman-teman, tapi nggak apa-apa pakai segitiga biru juga bisa, juga jadi kok. Nah, ini aku tuangin maizenanya kira-kira aja. Terus aku aduk-aduk dulu untuk tepungnya sama maizenanya tadi. Terus di adonan ini, nastarnya ini aku masukin susu bubuk 1 bungkus ya, yang merek Denkau. Aku campur-campur lagi supaya rata. Ini aku aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu baru setelah rata kita masukkan campuran tepung sama maizena tadi. Kita aduk-aduk terus sampai rata dan sampai membentuk jadi adonan ya teman-teman. Membentuk adonan yang siap kita bentuk. Nah, ini aku ratain terus supaya nggak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman. Oh ya, tadi itu juga udah sempet aku saring ya untuk tepung sama maizenanya, cuma nggak kerikot ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku ulenin pakai tangan. Aku tadi udah cuci tangan ya. Ini lanjut aku ulenin sampai semuanya rata, pelan-pelan aja, nggak perlu yang kayak harus pakai tenaga dalam ya teman-teman. Jadi dicampur pelan-pelan aja. Nah, nanti kalau misalkan masih lengket, kita tambahin lagi tepungnya sampai jadi tekstur yang bisa enak dibentuk ya. Nah, ini kayaknya tuh teksturnya udah bisa dibentuk nih kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kayaknya udah cukup, kita nggak perlu tambahin tepung lagi. Nah, ini udah siap kita bentuk. Nah, di sini teman-teman, adonannya itu aku timbang ya, beratnya itu 7 gram setiap adonan. Jadi supaya lebih mempercepat kita juga sih, kalau udah ditimbang kayak gini kan bentuknya juga pasti sama. Jadi aku mutusin buat aku timbang 7 gram setiap adonannya. Nah, ini lanjut, aku mau timbang terus sampai adonannya habis ya.
Setelah itu baru kita isi dengan selai nanasnya. Nah, teman-teman, setelah tadi aku timbang semua adonannya, di sini aku panasin ovennya dulu di suhu 150 derajat. Kalau buat waktunya aku fullin aja ya sampai mentok di waktu yang paling lama. Karena kan mau ngopen terus adonannya ya sampai selesai. Nah, setelah kita panasin ovennya sambil kita tunggu ovennya panas, di sini aku bentuk adonan nastarnya. Aku isiin pakai selai nanas. Nah, terus kita bundar-bundarin terus sampai halus ya teman-teman, sampai nggak ada yang pecah gitu di permukaannya. Jadi benar-benar harus dibundarin supaya nanti juga hasil nastarnya itu cantik. Nah, ini aku mau ngelakuin semuanya sampai selesai, sampai adonannya habis. Oke, sambil aku bentuk adonannya ini, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Gimana kabarnya ya teman-teman? Kita harus semangat ya, soalnya insya Allah besok udah lebaran. Jadi harus semangat, semangat beberes, semangat masak, semangat bikin kue. Pokoknya kita harus semangat ya teman-teman. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku bentukin terus nastarnya sampai selesai. Habis ini baru kita oven. Nah, kalau teman-teman di rumah adanya oven tangkring, itu juga bisa ya teman-teman. Kalau pakai oven tangkring itu juga sama seperti pakai oven listrik, kita harus panasin dulu di awal. Terus, setelah udah panas, kita setting, apinya itu ke api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah selesai aku bentuk semua, lanjut aku mau oven. Di sini aku pakai oven Mito MO20 ya teman-teman, berkapasitas 11 liter. Imut-imut banget. Aku suka sama warna pinknya. Jadi, aku kemarin pilih oven Mito MO20. Nah, ini teman-teman, nastarnya udah jadi, udah selesai. Nah, di sini aku nggak kasihin kuning telur ya teman-teman, atau parutan keju, karena kan setelah ini aku mau celupin nastarnya ke coklat leleh. Kan tadi aku juga udah bilang ya, aku tuh bikin nastar candy pop. Nah, ini teman-teman, matangnya itu cantik, nggak gosong. Ini bagian atasnya juga bagus. Nah, ini teman-teman, masih panas. Ini bagian bawahnya juga cantik ya, coklatnya. Jadi ini udah siap kita celupin ke dalam coklatnya. Tapi aku mau tunggu adonannya ini dingin dulu ya teman-teman, baru kita lanjut hias kuenya, hias nastarnya. Nah, ini teman-teman, setelah dingin dan setelah aku oven semua adonannya, aku lanjut mau hiasin nastar candy popnya. Di sini aku siapin 3 warna coklat, ada coklat putih, coklat pink, sama coklat dark ya teman-teman. Nah, di sini juga ada sprinkle-nya. Aku ada 2 macam hiasan ini teman-teman. Jadi lanjut aja kita hiasin ya. Pertama-tama kita ambil nastarnya, terus kita celupin ke dalam coklat lelenya. Kita celupinnya nggak sampai nyemplung ya teman-teman, jadi cuma setengahnya aja yang kita celupin ke dalam coklat lelenya. Nah, kayak gini. Terus lanjut aku taruh di piring. Nah, kita lakuin sampai selesai ya teman-teman. Nah, yang kedua ini aku celupin ke dalam coklat putih. Jadi supaya ada varian warnanya ya. Aku juga pakai coklat putih. Nah, lanjut aku mau celupin ke dalam coklat darknya ya. Nah, ini setelah aku celup, terus lanjut aku taruh juga di piring ya teman-teman. Biasa ya, tangannya pasti belepotan kalau mainan coklat. Nah, ini setelah itu aku kasih sprinkle-sprinkle sebelum coklatnya kering ya teman-teman. Di sini aku pakein ada yang bentuk love, ada yang warna pink, warna putih. Nah, cantik ya teman-teman, unyu-unyu. Aku setiap tahun tuh insya Allah pasti selalu bikin nastar ini teman-teman.
Nah, ini juga aku kasih sprinkle. Nah, ini teman-teman penampakan dari dekatnya, cantik kan? Cuma ya memang kalau bikin nastar candy pop ini kita harus telaten ya teman-teman. Harus sabar karena setelah nastarnya mateng itu kita bakalan hiasin kayak gini. Kita celupin ke coklat leleh, terus kita kasih hiasan di atasnya. Nah, itu butuh waktu ekstra ya teman-teman. Tapi di sini aku udah biasa bikin ini karena Dede Mariam sama kakak kurma itu suka bilang Dede Mariam ini tuh namanya kue happy birthday, kue ulang tahun teman-teman. Padahal ini tuh nastar ya. Nah ini teman-teman aku celupin semuanya sampai selesai ya. Ini aku celupin lagi ke dalam coklat yang pink. Pokoknya kita selang-seling ya teman-teman. Warna pink, warna putih, warna coklat. Nah, jadi kita selang-seling gitu supaya warna-warni jadinya. Sebelum coklatnya kering, lanjut kita kasih sprinklenya. Nah, kayak gini kita celup lagi di adonan yang coklat. Setelah dicelup itu tekniknya teman-teman agak kayak ditirisin gitu ya, supaya nggak ngelober ke samping-samping adonannya. Jadi setelah dicelupin itu kayak ditirisin dulu gitu sebentar, baru kita taruh di wadah yang rata kayak gini. Terus lanjut kita hias deh. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya. Ini hasil akhirnya nastar candy pop bikinan aku. Ini kalian bisa coba di rumah ya. Buat ide nastar tahun ini, namanya nastar candy pop. Nah, ini adonannya sebenarnya masih banyak teman-teman yang belum aku coklatin. Cuma aku shoot ini aja dulu buat aku mau kasih lihat ke teman-teman semua. Ini kue nastar andalan aku, nastar candy pop ya teman-teman. Nah, siapa tahu teman-teman mau cobain di rumah buat juga. Caranya gampang kok. Dan pakai bahan-bahan yang nggak terlalu banyak. Nah, ini teman-teman udah jadi, udah siap. Nah, di sini aku angin-anginin dulu ya teman-teman supaya coklatnya tuh ngeset dan mengeras ya. Jadi nanti kalau udah selesai baru kita masukin ke dalam toples. Nah teman-teman, ini kesorean harinya karena aku tadi itu bikin nastar ya. Jadi aku hari ini tuh mutusin buat nggak masak. Jadi ini tuh sore hari aku jalan keluar ngabuburit bareng Pak Suami dan Dede Mariam. Kita mau cari menu bukaan. Kali ini tuh aku nggak kepengen kayak yang kering-kering ya teman-teman, aku pengen cari yang berkuah. Nah di sini aku mutusin mau beli bakso dan juga pas suami kepengen itu teman-teman gulai kambing. Gak apa-apa ya sekali-sekali kita beli di luar karena tadi aku udah capek bikin kue kering. Jadi buat hari ini tuh libur dulu masaknya, jadi beli makanan di luar aja, beli bukaan di luar. Nah ini teman-teman, mataharinya cantik banget ya, matahari sore. Ini tuh udah sekitar jam 5:30-an. Nah ini teman-teman, alhamdulillah udah sampai rumah. Nah ini tadi seperti yang aku ceritain, aku beli bakso buat anak-anak. Sama ini juga beli gulai kambing. Nah, nggak ketinggalan ya, aku juga beli takjil, tapi di sini aku nggak beli aneh-aneh. Di sini aku cuma beli klepon aja sama biasa beli gorengan ya teman-teman. Wajib gorengan itu biasanya ada kalau pas lagi kita buka puasa. Nah, ini teman-teman, baksonya udah aku pindahin ke panci, sambil aku panasin. Jadi nanti begitu buka puasa itu enak ya teman-teman, anget. Di sini juga ada kerupuknya, terus ini ada tahu isi sama martabak. Ini sambelnya. Terus ini tadi kleponnya teman-teman. Ini sambel buat gulai kambingnya. Nah, ini teman-teman menggoda banget ya. Aku voice over ini kan pagi-pagi jadi kayak ngiler gitu ngelihat kambing, gulai kambingnya menggoda gitu ya teman-teman. Nah, ini aja buka puasa hari ini, menunya ini aja ya teman-teman. Sederhana tapi enak ya.
Nah ini teman-teman, malam harinya setelah buka puasa, setelah sholat dulu di rumah, lanjut ajakin anak-anak jalan-jalan ya teman-teman. Ini tuh nggak jauh dari rumah aku, masih daerah lingkungan rumah aku. Ini tuh letaknya di tengah kota ya teman-teman, Ramayana, daerah Rapa. Buat warga Balikpapan pasti tahu ya tempat ini gitu, nggak asing lagi, udah familiar banget. Nah di sini tuh rame banget teman-teman karena udah mau mendekati Lebaran, jadi padat banget, orang-orang banyak banget yang belanja buat mencari kebutuhan buat Lebaran. Nah ini Dede Mariam seneng banget sampai pokoknya bolak-balik minta ke sana, nunjuk ke sini. Dia seneng banget karena rame ya teman-teman. Nah ini tadi nyari sepatu buat Dede Mariam dan Kakak Kurma, dan alhamdulillahnya udah dapet. Nah ini kita mau keluar dulu karena udah dapet ya teman-teman yang dicari. Jadi ini kita mau cari jalan buat turun. Nah ini teman-teman, lantai bawahnya di sini juga banyak banget toko-toko handphone, terus toko-toko lainnya. Teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya selama aku ngevlog. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku, mohon maafin ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum.